Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang keamanan bagian 2, yakni audit sistem database. Di mana anggota kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Nurjana Lubis, dan dua rekan saya, yaitu Intan Cahyani dan juga Diah Ayu Putri. Pokok bahasan kita pada materi hari ini yaitu yang pertama pendekatan manajemen data, elemen kunci lingkungan database, database dalam lingkungan terdistribusi, dan yang terakhir pengendalian dan audit database manajemen sistem. Nah, overview yang pertama dalam pendekatan manajemen data yaitu pertama itu coba bayangin misalnya dalam kelas itu ada 3 kelompok di mana kelompok A pegang data pelanggan untuk penagihan, kelompok B pegang data pelanggan untuk promosi, dan kelompok C pegang data pelanggan untuk layanan purna jual. Nah, sekarang misalnya ada satu pelanggan yang pindah alamat, menurut kalian apakah semua kelompok akan langsung tahu atau justru ada yang masih pakai alamat lama? Nah, hal itulah yang akan kita bahas bagaimana solusinya agar data itu dapat dibagi namun tetap terintegrasi dan tetap akurat. Jadi, dalam organisasi mengelola data dengan dua pendekatan utama. Yang pertama itu ada flat file approach atau model lama, di mana data dimiliki per user atau per aplikasi. Kemudian yang kedua atau yang terbaru ada database approach, di mana datanya itu disimpan terpusat dan dibagikan antar pengguna. Jadi, peralihan dari flat file ke DBMS lahir karena masalah operasional dan kebutuhan integrasi antar enterprise-wide. Nah, untuk yang pertama ada flat file approach, di mana file datanya itu independen atau standalone yang tidak berelasi terstruktur ke file lain. Jadi karakteristiknya itu yaitu datanya itu dimiliki oleh pengguna per departemen. Kemudian struktur filenya disesuaikan dengan tujuan penggunanya. Dan terakhir ada aplikasi berjalan seperti biasa atau tidak ada kontrol terpusat atas datanya. Kemudian ada implikasi praktisnya nih dalam flat file approach, di mana organisasi besar dengan banyak unit fungsi tentunya tidak cocok dengan flat file approach ini, karena auditingnya juga nanti akan sulit karena banyak copy file dan jejak transaksi yang tersebar. Nah, ini bisa kita lihat ada models dari flat file approach itu tersendiri, di mana setiap usernya itu memiliki data customer masing-masing. Jadi apabila ada perubahan di satu data customer, maka kita harus mengubahnya secara manual di setiap user lainnya. Nah, kemudian yang terbaru ada database approach, di mana data organisasi disimpan dalam shared database yang dikelola oleh data management system dan dapat diakses dikontrol berdasar kewenangan, di mana komponen itu berprinsip yaitu DBMS menjadi gatekeeper, otorisasi, integritas, backup, dan recovery laporan penggunaan. Kemudian datanya itu distandarisasi agar berguna untuk banyak pemakai. Nah, ini kita bisa lihat model daripada database approach itu tersendiri, di mana data customer-nya itu sudah terpusat dalam satu database. Jadi apabila ada perubahan dalam satu customer, maka setiap user-nya itu otomatis akan berubah. Nah, di dalam file approach ini ada 4 masalah utamanya. Yang pertama itu ada data redundancy, di mana salinan data yang sama tersimpan di banyak file. Jadi termasuk pemborosan storage dan kesulitan sinkronisasi. Kemudian yang kedua ada biaya penyimpanan dan update yang tinggi. Jadi update harus dilakukan di setiap salinan, pekerjaan manual dan rentan kesalahan. Kemudian yang ketiga ada currency of information, di mana risiko informasi kadaluarsa. Jadi keputusan berdasar data lama, misalnya yang kayak tadi ada data alamat pelanggan yang berubah tapi billing masih memakai alamat yang lama. Kemudian yang keempat ada text data dependency, di mana keterbatasan aset. Jadi kalau pengguna perlu data baru, seringkali harus buat file baru. Jadi itu lambat dan tidak scalable gitu ya. Ada data yang terbaru yaitu database approach, di mana ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada eliminasi redundancy, jadi ada satu sumber data aja. Yang kedua ada efisiensi update, jadi satu kali update reflect ke semua views gitu. Kemudian ada currency assurance, di mana semua pengguna bisa melihat data mutakhirnya. Kemudian ada data sharing dan integrasi lintas fungsi, di mana mendukung reporting multi departemen.
Kemudian ada fleksibilitas. Jadi user view atau subskema memungkinkan pengaturan siapa yang lihat dan atribut apa yang dilihat. Contoh singkatnya itu bila billing mengubah alamat pelanggan, maka perubahan tersebut langsung tersedia untuk marketing dan juga produk service. Jadi tidak perlu update manual berulang. Nah, ini ada elemen kunci lingkungan database. Jadi bagian ini menjelaskan setiap komponen penting yang harus dimengerti saat merancang, mengelola, atau mengaudit database. Jadi dalam database manajemen sistem ada fungsi dan fitur utamanya. Peran intinya itu untuk menyediakan lingkungan terkontrol untuk menyimpan, akses, pemrosesan, dan pemeliharaan data. Jadi fitur pentingnya itu pertama ada program development, ada backup and recovery, kemudian ada database usage reporting, ada access control, ada transaction log, ada query engine. Di mana di dalam DBMS ini memiliki 3 bahasa. Yang pertama itu data definition language, kemudian ada data manipulation language, dan ada SQL atau standar untuk query-nya. Jadi bisa dilihat juga di users-nya ini ya, apabila ada transaksi, maka transaksi itu akan diproses, kemudian didefinisikan bahasanya, yang kemudian akan disatukan dalam satu terpusat data. Nah, dalam database manajemen sistem ini juga ada views atau 3 level. Jadi yang pertama itu ada internal view atau susunan fisik record pada disk atau satu internal view gitu. Terus yang kedua ada conceptual view, di mana merepresentasikan logis seluruh database dalam satu skema. Kemudian ada external view, yaitu bagian database yang boleh diakses tiap user. Nah, manfaatnya itu abstraksi ini memisahkan detail fisik dari kebutuhan user dan membantu kontrol aksesnya. Nah, kemudian ada users dari DBMS, yaitu akses formal dan informalnya. Jadi kalau formal itu aplikasi yang dibuat programmer memanggil DBMS, pengguna tidak perlu tahu DBMS itu hadir. Kemudian ada yang informal, jadi user berwenang bisa menjalankan SQL untuk laporannya. Namun ada risikonya, yaitu query capability berpotensi dipakai untuk mengakses data yang tak sah jika authority table tidak tepat. Nah, di DBMS juga ada administration, yaitu peran dan tanggung jawabnya gitu. Yang pertama ada area tugas besar, ada perencanaan, desain, implementasi dan operasional, maintenance and growth, dan fungsi penting membuat dan memelihara data dictionary. Kemudian yang terakhir ada data dictionary itu tersendiri, di mana menjelaskan setiap elemen data, ada nama, tipe, domain, hubungan dan constraint. Jadi berguna untuk developer, DBA dan lainnya. Kemudian di DBMS itu ada physical database, di mana struktur dan metode akses. Nah, komponen utamanya itu data organization atau sequential versus random. Kemudian yang kedua ada access method, jadi mekanisme pencarian dan menavigasi record. Nah, kriteria pemilihan struktur itu ada kecepatan akses dan retrieval, efisiensi pemakaian disk, throughput untuk transaction processing, proteksi dari kehilangan data, kemudian recovery, dan kemampuan akomodasi pertumbuhan file. Nah, kemudian ada DBMS models, yaitu terminologi dan perbedaan utamanya nih. Jadi ada istilah penting kayak entity, apa yang disimpan, kemudian record type, tipe recordnya, occurrence atau jumlah record, atribut, dan kolom atau associations-nya. Nah, ada 3 model umum. Yang pertama itu ada hierarchical model, di mana menyimpan data dalam bentuk struktur pohon, di mana entity direpresentasikan sebagai record type dengan atribut berupa kolom. Lalu tiap occurrence disusun dari root, parent, dan child. Yang kedua ada network models, di mana model ini tuh memperluas model hierarki dengan memperbolehkan child memiliki multiple parents sehingga lebih baik dalam menggambarkan hubungan kompleks antar entity gitu. Nah, yang terakhir ada relational model, di mana menyimpan data dalam bentuk tabel 2 dimensi, di mana entity direpresentasikan sebagai tabel, baris sebagai record occurrence, dan kolom sebagai atributnya. Kemudian ada prosedur akses dan alur operasi database management system. Jadi urutan umumnya itu ada 7. Yang pertama itu user program mengirim request. Kemudian DBMS memeriksa kesesuaian request terhadap user view dan conceptual
skema. Kemudian DBMS menentukan parameter struktur data berdasarkan internal view. Kemudian OS mengakses physical DB sesuai parameter. Kemudian data dimasukkan ke main memory buffer. Kemudian DBMS transfer data ke lokasi kerja user. Dan kemudian setelah semuanya selesai, proses dibalik dan data disimpan kembali ke database bila ada perubahan. Nah, implikasi pengendalian dan audit. Nah, ini tuh kayak ringkasan penting untuk presentasi auditing. Jadi, ada yang pertama itu kontrol akses, harus ada pemisahan tugas atau DBA berbeda dari pengembang aplikasi dan authority table yang jelas. Kemudian ada query controls, jadi hindari inference attacks atau user bisa menyimpulkan data sensitif lewat query agregat. Kemudian ada backup dan recovery, jadi mekanisme GFS atau direct access backup, checkpoint, transaction log, dan recovery modules harus ada. Kemudian ada concurrency dan logout, di mana log diperlukan untuk menjaga data currency di lingkungan terdistribusi. Deadlock detection atau resolution perlu diimplementasikan. Kemudian ada usage reporting, jadi audit trails atau transactions log untuk memeriksa siapa mengubah data, kapan, dan apa yang berubah. Kemudian ada DBA governance, jadi ada kebijakan otorisasi, review periodik, dan dokumentasi data dictionary yang wajib. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada database dalam lingkungan terdistribusikan. Nah, lingkungan terdistribusi itu memungkinkan data disimpan dan diakses dari berbagai lokasi yang terhubung dalam suatu jaringan. Nah, ada 3 konfigurasi basis data yang terdistribusi. Nah, yang pertama ada basis data terpusat, kemudian ada basis data terpartisi, dan juga ada basis data tereplikasi. Nah, yang harus dipertimbangkan sebelum memilih mana yang akan digunakan, itu kita mungkin harus memikirkan yang pertama ada apakah data harus terpusat atau terdistribusi. Yang kedua ada jika terdistribusi, apakah harus direplikasi atau dipartisi. Kemudian yang ketiga itu ada bagaimana mengalokasikan segmen data antar lokasi. Oke, yang pertama ada basis data terpusat. Di basis data terpusat ini, data itu disimpan di satu lokasi pusat. Bisa dilihat di gambar ilustrasi ini, yang bertugas untuk menyimpan data di satu lokasi pusat, yaitu yang ada di tengah ini. Kemudian, di basis data terpusat ini, unit TI jarak jauh akan mengirimkan permintaan data ke pusat, yang kemudian memproses dan mengirimkan kembali hasilnya. Jadi nanti masing-masing unit TI ini akan mengirimkan permintaan data apa yang mereka butuhkan gitu ke data pusat ini. Nanti setelah diproses, pusat data ini akan mengirimkan hasilnya ke masing-masing unit TI. Nah, tantangannya adalah masalah mata uang data atau data kurensi akibat akses simultan yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan sementara. Maksudnya gimana sih? Jadi misal nih ada akun namanya itu nilai ER control. Nah, akun ini tuh awalnya nilainya adalah $10.000 gitu. Nah, ternyata itu ada 2 transaksi yang dilakukan secara bersamaan. Misalnya aja nih dari unit TI A itu ada penjualan kredit $2.000 kepada pelanggan yang bernama Jones. Kemudian di waktu yang sama itu ada transaksi dari unit TI 2, yaitu dari unit B, di mana ada penjualan kredit sebesar $1.000 kepada pelanggan bernama Smith. Nah, kedua transaksi ini mengakses dan memperbarui akun yang sama, yaitu akun ER Control tadi. Nah, di sini dampak yang ditimbulkan itu adalah nilai yang tercatat itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Kenapa? Karena hasil akhir dari akun ER Control ini kan seharusnya adalah 13.000 ya. Ada 10.000 yang nilai awalnya, kemudian dari nilai transaksi T1 dari unit A itu sebesar 2.000, dan transaksi dari unit B sebesar $1.000 gitu. Nah, namun yang tercatat itu hanya 11.000 karena unit B itu membaca data yang belum diperbarui oleh unit A gitu. Jadi karena unit TI-nya ini ada banyak, kemudian dia mengaksesnya sama-sama, sedangkan pusat datanya itu cuma satu, jadi sangat besar kemungkinannya bahwa jika ada transaksi yang dilakukan bersamaan, itu yang satu tuh belum masuk gitu, belum terupdate.
Nah, solusinya itu bisa penggunaan pengujian basis data atau database locking untuk mencegah akses simultan ke data yang sama. Oke, yang selanjutnya ada basis data terpartisi. Di basis data terpartisi ini, itu basis data pusat dibagi menjadi beberapa segmen atau partisi yang didistribusikan ke pengguna utamanya. Jadi nggak lagi seperti yang di sebelumnya. Kalau di sebelumnya tadi kan pusat datanya ada satu aja ya di tengah. Nah, kalau di partisi ini, pusat datanya udah dibagi sesuai dengan segmennya masing-masing gitu. Nah, keuntungannya apa sih? Jadi keuntungannya itu yang pertama dia meningkatkan kendali pengguna lokal, yang kedua mempercepat waktu respon, dan yang ketiga mengurangi dampak dari bencana. Nah, masalah yang sering timbul dari basis data terpartisi ini adalah terjadinya deadlock, di mana deadlock ini adalah kondisi di mana beberapa situs saling menguji sumber daya data. Nah, solusinya itu mungkin bisa menggunakan perangkat lunak khusus yang menghentikan sementara transaksi tertentu untuk memecahkan kebuntuan. Nah, yang selanjutnya ini ada basis data tereplikasi, di mana di basis data tereplikasi ini salinan basis data disimpan di setiap lokasi unit TI. Jadi kalau yang sebelumnya itu dibagi sesuai segmennya masing-masing. Nah, kalau di replikasi ini setiap pembagian ini punya data keseluruhan lengkap. Jadi ada A B C D E F, A B C D E F, A B C D E F. Kalau yang tadi ada A B sendiri, ada C D sendiri, E F sendiri. Jadi beda-beda gitu. Nah, basis data seperti ini itu cocok untuk lingkungan dengan tingkat berbagi data yang tinggi dan tidak ada pengguna utama. Nah, keuntungannya apa sih? Jadi aksesnya bisa cepat untuk keperluan query baca saja. Nah, masalahnya itu ada konkurensi data. Jadi di mana memastikan data tetap konsisten di semua lokasi. Nah, solusinya apa sih? Jadi mungkin bisa ada serialisasi transaksi dengan memberi cap waktu dan mengelompokkan transaksi berdasarkan kelas untuk menghindari konflik. Baik untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengendalian dan audit sistem manajemen data. Kontrol atas sistem manajemen data itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama ada kontrol akses dan juga kontrol cadangan. Yang mana kontrol akses ini bertujuan untuk mencegah akses tidak sayang ke data, termasuk pencurian, kerusakan, atau penghancuran data. Dalam kontrol akses itu terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada fitur tampilan pengguna atau subskema. Fitur ini membatasi akses pengguna hanya pada bagian basis data yang relevan dengan tugasnya. Kemudian untuk fitur yang kedua itu ada tabel otorisasi basis data. Fitur ini berisi aturan yang menentukan tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh pengguna, seperti apakah hanya boleh melihat ataupun bisa mengakses secara keseluruhan data tersebut. Kemudian yang ketiga ada prosedur yang ditentukan pengguna, yang mana fitur ini memungkinkan pengguna membuat rutinitas keamanan tambahan gitu, seperti adanya pertanyaan keamanan pribadi gitu, atau double enkripsi gitu. Untuk yang fitur yang keempat itu ada enkripsi data. Nah, enkripsi data itu tentunya fungsinya untuk melindungi data sensitif seperti kayak adanya kata sandi gitu, agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian untuk fitur yang kelima ada perangkat birometrik. Nah, untuk fitur ini tuh seperti penggunaan sidik jari, retina, ataupun suara untuk autentikasi pengguna. Untuk kontrol fitur yang terakhir itu ada kontrol inferensi, yang mana kontrol inferensi ini tuh fungsinya untuk mencegah pengguna menyimpulkan data rahasia melalui query statistik. Nah, kenapa kontrol inferensi ini harus ada? Ini kontrol ini harus ada untuk mencegah tiga jenis kompromi pada database. Yang pertama ada kompromi positif, yaitu pengguna mengetahui nilai spesifik data rahasia. Terus yang kedua ada kompromi negatif, itu pengguna mengetahui bahwa data tidak memiliki nilai tertentu. Dan yang terakhir ada kompromi perkiraan, yang mana kompromi itu merupakan pengguna dapat memperkirakan nilai data dengan akurasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada kontrol cadangan. Kontrol cadangan itu sendiri berfungsi untuk memastikan data itu dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau bencana yang di luar prediksi perusahaan. Nah, dalam kontrol cadangan terdapat beberapa beberapa teknik cadangan. Yang pertama ada grandfather
father son atau GFS. Nah, GFS ini merupakan strategi atau metode rotasi backup yang terstruktur dan hierarkis yang mana itu menggunakan beberapa generasi backup kayak dimisalkan seperti namanya yaitu kakek, ayah juga anak untuk memastikan ketersediaan data dan memudahkan proses pemulihan. Nah, eh, maksudnya grandfather itu berarti backup yang paling lama dan untuk father itu berarti backup menengah dan untuk yang son atau anak itu backup yang paling baru. Jadi ini tuh sistem backup secara berkala gitu atau data-data yang sudah terstruktur secara historis gitu. Kemudian untuk teknik yang kedua itu ada teknik pencadangan file akses langsung, yang mana file ini disalin sebelum diperbarui karena menggunakan destructive update. Dan yang teknik yang terakhir itu penyimpanan di luar situs. Jadi backup ini tuh akan disimpan di lokasi terpisah untuk tujuan keamanan tambahan gitu. Nah, dalam kontrol cadangan itu terdapat lingkungan basis data. Yang pertama ada pencadangan basis data. Ini merupakan backup seluruh basis data secara berkala. Kemudian yang kedua ada log transaksi yang berarti mencatat semua transaksi dan juga perubahan data. Kemudian yang ketiga ada titik pemeriksaan atau checkpoint. Ini maksudnya adalah menjeda proses pemrosesan untuk merekonsiliasi log dan dengan basis data. Kemudian yang terakhir ada modul pemulihan. Ini maksudnya adalah memulihkan sistem setelah kegagalan menggunakan backup dan juga baik untuk selanjutnya terakhir mengenai tujuan audit terkait manajemen. Untuk tujuannya dalam dua kategori tersebut, yang pertama ada kontrol akses. Tujuan auditnya itu pertama pastinya untuk memastikan hak akses itu diberikan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, memverifikasi bahwa tabel otoritas itu dan subskema dikelola oleh database administrator. Yang ketiga, evaluasi efektivitas kontrol biometrik dan juga enkripsi. Dan yang terakhir, simulasi serangan inferensi untuk menguji kekuatan kontrol. Kemudian untuk tujuan audit untuk kontrol cadangan itu yang pertama memastikan backup dilakukan secara rutin dan juga efektif. Yang kedua memverifikasi bahwa backup itu disimpan dengan aman. Dan yang terakhir memastikan prosedur pemulihan dapat mengembalikan data ke keadaan yang konsisten. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penyampaian mohon dimaafkan. Apabila teman-teman ada pertanyaan terkait topik pembahasan yang telah kami sampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.